Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana ya rabbana ya rabbana wa ya ghafirad dzunub ikfir dzunubana wa ya mufarrijal kurubi farrij karbana. Allahumma ya rabbana la tada' lana fi hadhihi al-lailatil mubarakati dhanban illa ghafartah wa la 'aiban illa satartah wa la ghaiban illa radattah wa la maridan illa syafaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal ukhra illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Yang kami cintai, yang kami muliakan, hadirin hadirat, para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam rahmat Allah, dalam lindungan Allah, dan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita di majlis hikamnya Ibn Athaillah As-Sakandari, akan tapi untuk menyempurnakan majlis ini, maka sebelum pengajian dengan Ibn Athaillah As-Sakandari, sebelum kita melanjutkan belajar kita bersama Ibn Athaillah As-Sakandari, perlu seperti yang kita sampaikan untuk membaca muqaddimah satu atau dua hadis Nabi SAW dari kitab Mukhtasar Ibn Abi Jamrah, yang saat ini kita sudah sampai kepada hadis yang ke-137. Hadis diriwayatkan oleh Sayyidina Mu'adz bin Jabal yang berbunyi an Mu'adz radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan dari Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Semoga Allah senantiasa memberikan ridhaan kepada beliau. Qala, beliau berkata, Sayyidina Mu'adz berkata, kuntu ritfa an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan indahnya suasana keadaan saat itu. Sayyidina Mu'adz berkata, aku dibonceng, aku menjadi temannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dibonceng oleh Nabi, ala himarin, di atas kendaraan himar. Dibonceng oleh Nabi di atas kendaraan himar, dibonceng oleh Rasulullah. Yuqulu lahu Ufair, nama khimar itu adalah Ufair. Waqala, kemudian Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menyeru kepada Sayyidina Mu'adz ibn Jabal. Dan Nabi bersabda, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, hal tadri haqqullahi ala 'abdihi ala ibadih, apakah tahu kau haknya Allah atas hamba-hambanya? Kewajiban apa yang harus dilakukan hambanya untuk Allah? Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan utusannya lebih tahu tentang pertanyaan tersebut. Fa inna haqqallahi ala ibadihi, sesungguhnya haknya Allah, kewajiban kita terhadap Allah. Allah punya hak di atas pundak kita. Sebab sesungguhnya disebutkan fa inna haqqallahi ala ibadi, ketahuilah wahai Mu'adz, hak Allah atas hambanya. Kewajiban seorang hamba kepada Allah adalah an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hendaknya seorang hamba tersebut tidak menyekutukan Allah, menyembah Allah dan tidak menyekutukan
Ada orang menyembah Allah tapi menyekutukan Allah, tidak diterima. Imannya yang rusak. Menyembah Allah, menyekutukan Allah. Tapi dilarang menyembah Allah. Hendaknya kau mengabdikan dirimu kepada Allah dengan cara yang tidak menyekutukan Allah. Mengatakan ada Tuhan selain Allah. Bihi syai'an, maksudnya dengan apapun. Artinya hendaknya engkau menyembah Allah dan jangan menyekutukan Allah. Dan menyekutukan Allah ini menjadi hijab. Sebanyak apapun amal baik yang dilakukan oleh seorang hamba, miliaran yang disumbangkan, kekayaan sebanyak apapun diberikan, tapi kalau dia ternyata belum berasyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka ketahuilah tidak ada gunanya. Segala kebaikan tidak ada, asyhadu alla, tidak ada iman di dalam hatinya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa haqqul ibadi 'ala Allah, dijelaskan haknya seorang hamba atas Allah. Ingat, kita seorang hamba punya hak atas Allah. Tapi kalau sudah hak ini dinisbatkan atas Allah, jangan sampai ada yang berkata Allah punya kewajiban kepada hambanya. Ingat, tidak ada kewajiban bagi Allah terhadap hambanya. Tidak ada kewajiban bagi Allah. Enggak boleh kita mengatakan Allah wajib melakukan begini, enggak. Itu bukan akidah kita. Tiba akidahnya kaum Mu'tazilah. Ahli sunnah wal jamaah, kita ahli sunnah wal jamaah tidak boleh mengatakan Allah punya kewajiban. Siapa yang mewajibkan? Tidak ada. Yang harus ketahui bahwa Allah punya hak atas hamba Allah punya hak atas Allah. Maksudnya apa? Kalau hamba berbuat baik, nanti Allah sesuai dengan janjinya akan Allah balas dengan kebaikan. Dan termasuk yang dijanjikan Allah, kalau orang itu benar ada iman di dalam hatinya, la yu'adzib, Allah tidak akan menyiksa man, orang la yusyriku bihi syai'a, dengan syarat dia tidak menyekutukan Allah. Artinya apa? Amal-amal yang dilakukan oleh seorang hamba, asalkan dia tidak menyekutukan Allah, mesti ada alamat nanti untuk dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak akan disiksa hamba tersebut. Maka hamba yang beriman secara sesungguhnya, ternyata di dalam perjalanannya menuju kematian itu telah Allah persiapkan sebab-sebab Allah akan mengampuninya. Kalau hamba yang beriman secara sesungguhnya berdosa dan berdosa, sesaat berdosa, tapi Allah buka pintu tobat untuknya. Dan sebab pengampunan yang luar biasa yang Allah berikan kepada hamba tersebut. Sehingga yang perlu dikuatkan dan dikokohkan adalah keimanan, keyakinan yang sesungguhnya kepada Allah yang Maha Tunggal, yang menciptakan kita, yang memberi rizki kepada kita, yang beri makan kepada kita, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang perlu pertajam keimanan. Semakin tajam kekuatan keimanan kita, maka secara otomatis akan diikuti anggota tubuh kita untuk berbuat sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya. Nah, kalau seorang hamba sudah punya iman yang sesungguhnya, maka Allah tidak akan menyiksa hamba tersebut. Tapi itu berdosa. Bagaimana tentang cerita bahwasanya Allah akan menyiksa hambanya? Ya betul, Allah akan menyiksa hambanya yang bermaksiat. Akan tapi ketahuilah, bagi orang yang beriman akan dibukakan pintu maaf oleh Allah, tapi harus dimasuki. Sehingga termasuk golongan orang yang sombong, tidak segera tobat kepada Allah, melakukan kesalahan tidak segera tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang mengandalkan pengampunan Allah tapi tidak memohon ampun. Hakikat kedunguan. Dalam bahasa pepatah, seperti ayam mati di lumbung padi, itu artinya
Orang yang sudah mengatakan dirinya iman, ada fasilitas, ada sebab, ada sarana untuk diampuni oleh Allah, sampai Allah dia akan menyiksa kepadanya tapi tidak dimasuki. Jadi ini dijelaskan bahwa ahli iman selamat. Dia bermaksiat akan Allah buka pintu maaf untuknya. Akan tapi ketahuilah, kelihatannya beriman tapi ternyata kemaksiatannya tidak pernah berhenti, terus menerus. Lihat, ini mengerikan, alamat orang yang imannya keropos hingga pada akhirnya naudzubillah di saat dicabut ajalnya dalam keadaan tidak punya iman. Kelihatannya seorang yang beriman bersama kaum muslimin hidupnya, dikubur di kuburan kaum muslimin, tapi hatinya munafik, imannya tidak ada. Jadi kalau hakikat iman yang sesungguhnya dan benar-benar iman kepada Allah, meyakini Allah sebagai penciptanya, Allah yang mengayomi, Allah yang melindungi, dengan yakin yang seyakin-yakinnya, kalaupun dia bermaksiat maka dia akan cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas kabar gembira dari Allah melalui lidah Nabi Muhammad, siapapun dari hamba Allah yang tidak menyekutukan Allah, maka ketahuilah dia akan masuk surga. Dia akan tidak diseksa oleh Allah. Allah tidak akan menyiksanya. Kalimat berat. Sehingga orang yang salah paham ngentengin, sehingga masuk bab taksahul, ngentengin syariat Nabi Muhammad dengan alasan yang penting aku beriman kepada Allah dan Rasulullah, selesai biarpun aku bermaksiat pun Allah akan mengampuniku. Nah ini kepleset orang tersebut. Kalau dia sadar makna keimanan, orang iman yakin seyakin-yakinnya di sana ada hukuman Allah, di sana ada neraka, di sana ada nikmat. Yang yakin kepada Allah secara otomatis tidak mudah baginya untuk terus bermaksiat. Kalaupun bermaksiat, ya dia manusia, tapi segera tobat kepada Allah. Nah, permasalahan ini permasalahan pelik. Kadang orang mendengar tidak dengan keimanannya, tapi dengan hawa nafsunya. Kalau orang mendengar dengan keimanannya bahwasanya Allah tidak akan menyiksa hambanya yang beriman kepada Allah dan tidak menyekutukannya, dia faham makna ini. Maka yang dikuatkan adalah keimanan dan berusaha untuk tidak menyekutukan Allah. Tapi lihat, kalau orang melihat dengan hawa nafsunya, mendengar kalimat semacam ini, Allah tidak menyiksa siapapun yang beriman kepada Allah, yang penting iman, terserah aku bermaksiat. Padahal itu sebetulnya dia tidak punya iman. Karena apa? Mengentengkan tentang keimanan. Nah, ini pelik. Fakultu ya Rasulullah, sehingga Sayyidina Mu'ad bertanya, dan Sayyidina Mu'ad paham. Ada dua kelompok manusia yang mendengar hadis ini dengan hatinya yang penuh dengan keimanan, dan ada lagi yang dengan hawa nafsunya. Sehingga Sayyidina Mu'ad bertanya, ya Rasulullah, afala ubashiru bihin nas, bolehkah aku beri kabar gembira kepada orang-orang itu bahwasanya yang tidak menyekutukan Allah, tidak akan Allah seksa. Qala, Nabi menjawab, la tubashirhum, jangan kau berikan kabar gembira ini kepada mereka. Fayattakilu, akhirnya mereka ngentengin. Dan ternyata Sayyidina Mu'ad pada akhir hayatnya pun menyampaikan hadis ini sampai kepada kita, karena takut dosa menyembunyikan ilmu. Para ulama paham ini. Jadi di dalam masalah semacam ini ada dua kelompok. Makanya di dalam memberikan fatwa ada dua kelompok, ada orang khusus, orang awam. Orang awam dan orang khusus. Kalau orang khusus paham, yang sudah hatinya sambung kepada Allah Subhanahu wa taala, mengerti bahwasanya yang tidak menyekutukan Allah tidak akan diseksa, dia akan meningkatkan keimanannya. Tapi sisi lain, lihat, kebanyakan orang yang tidak paham makna ini mendengar sabda Nabi bahwasanya orang yang tidak menyekutukan Allah maka dia tidak akan diseksa oleh Allah. Lah dia memahami sisi lain bahwasanya yang penting aku beriman, dan dia tidak tahu iman. Makanya jangan main-main dengan hadis yang semacam ini. Ada sekelompok yang telah diperbudak oleh hawa nafsunya, lihat bahasanya bahasa keimanan, tapi sebetulnya dia berbicara dengan hawa nafsunya sendiri dan dengan hawa nafsunya sendiri, yaitu berkata, sudahlah yang penting kita iman, biarpun kita banyak maksiat dosa, yang penting ada iman, Allah tidak akan menyiksa kita. Seorang anak yang hormat kepada orang tuanya dan mengaku dirinya cinta kepada orang tuanya, orang tua yang mengerti orang tuanya adalah sangat kasih, lembut, penyayang kepada anak tersebut, sangat mengerti kalau bapaknya sayang dan sayang kepada anak tersebut. Tapi sisi lain sang anak ini cerdas, faham bapaknya sayang kepadanya.
Lihat karena kecerdasan hatinya, bukan hawa nafsunya. Bapaknya sayang, maka yang ditingkatkan adalah pengabdian kepada bapaknya. Patuh dengan omongan bapaknya. Kalau tiba-tiba ada anak yang berkata begini, wah yang penting bapakku sudah sangat mencintaiku, jadi aku bisa seenaknya sendiri. Sehingga tiba-tiba ada kaca pintu rumahnya dipecahin ceter, ada lampu tembak ceter, ada ini. Kenapa kamu pecahin? Karena bapakku sayang kepadaku. Ini kurang ajar nih. Dengan manusia saja nggak pantas, ini bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Ini makna. Makanya ada orang mengentengin, kalau ngentengin tidak paham makna ini, nggak paham makna cinta kepada Allah, nggak paham makna iman kepada Allah. Sama contoh. Kita membuat contoh manusia dengan manusia untuk mempermudah pemahaman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang ajar ini. Mentang-mentang. Dan orang tua akan marah, padahal satu pangkat sama-sama manusia. Bagaimana dengan Khalik yang menciptakan kita? Dengan manusia, sama-sama manusia. Kalau alasan cinta lalu kurang ajar, ini betul bikin marah. Orang pun melihat tidak senang. Baik, ini adalah hadis, dan ada hadis yang serupa semacam ini yang kadang dibikin main-main oleh hamba Allah yang diperbudak hawa nafsunya karena malasnya dia beribadah dan gemarnya dengan kemaksiatan, berhujjah dengan yang penting iman dan tidak menyekutukan Allah, maka ketahuilah Allah tidak akan menyiksaku. Salah paham. Itu adalah orang yang kurang ajar tadi. Kurang ajar kepada Allah, hanya pintar ngomong seperti itu, tapi hatinya sesungguhnya tidak kenal Allah, tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Kita langsung kepada hikamnya Ibn Athaillah As-Sakandari. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid darin amin ila anqal. Hikmah yang ke 217. Tatallu'uka ila baqa'i ghairihi dalilun ala adami wujdanika lahu wastihashuka li fuqdani ma siwahu dalilun ala adami wuslatika bihi. Ini masih ada hubungannya dengan hikmah sebelumnya yang Imam Ibn Athaillah As-Sakandari masih berbicara tentang waridat, satu pemberian dari Allah yang sifatnya maknawi dirasakan oleh seorang hamba di saat salat kok bisa khusyuk, tiba-tiba hatinya tentrem, atau ilham melihat Nabi dalam mimpi, atau ada karamat yang Allah berikan, sesuatu yang dahsyat. Itu adalah waridat. Dan kita masih ingat waridat tidak ada gunanya jika tidak membuahkan. Kalau ada buah, yang katanya orang mimpin Nabi, tak tanya orang katanya dia mendapatkan ilham, yang orang katanya sholatnya khusyuk dengan hatinya, yang katanya mendapatkan itu semua. Jika ternyata tidak ada buah dalam perilaku kesehari-hariannya, kok tidak menunjukkan kalau dia dekat dengan Allah, maka itu fitnah dan itu istidraj. Sehingga kemarin dikatakan bahwasanya kalau memang engkau pernah mendapatkan waridat, harus ada buah. Jika tidak ada buahnya, bohong itu semuanya. Yang mengaku dirinya pernah ketemu Nabi, tentu di saat di alam nyata dia akan semakin ta'alluq, terikat dengan Nabi dan semakin rindu kepada Nabi SAW. Kalau tidak, bohong itu semuanya. Awas. Jadi nggak cukup orang hanya berbangga dengan pemberian dari Allah, karunia yang namanya karamat, lalu berbangga dengan karamat, aku sudah mendapatkan ini, tapi ternyata tidak ada buahnya, musibah. Sehingga Imam Ibn Athaillah As-Sakandari mengingatkan lagi dengan hikmah yang serupa. Begitu pentingnya untuk melanjutkan perjalanan kita kepada Allah, dan agar kita tidak tergoda dan agar kita tidak tertipu oleh selain Allah Subhanahu wa taala, termasuk namanya karamat.
Jadi keramat-keramat yang selama ini kita dengar itu ternyata bagi kekasih Allah penghalang untuk sampai kepada Allah. Orang cari keramat, bangga dengan keramat para kekasih Allah. Kalau diberi keistimewaan oleh Allah yang namanya karamah, dia menangis dan mengatakan dirinya tidak pantas diberi oleh Allah seperti itu, dan kemudian takut kalau ini adalah istidraj, sehingga dia tidak mau berhenti sampai di situ. Sebab kalau dia terus berhenti kepada sampai di situ, berarti tidak sampai kepada Allah. Masaddana an liqa'il mahbub illa wuqufu nabi ghairihi. Tidak ada yang menghalangi seorang hamba sampai kepada al-mahbub Allah Subhanahu wa taala, kecuali di saat dia terlena, tertibu dengan selain Allah di perjalanannya menuju Allah. Dan karamat itu pemberian dari Allah, itu selain Allah, maka tidak boleh menghalangi kita untuk sampai kepada Allah. Nah, dilanjutkan oleh Ibn Athaillah As-Sakandari. Ada sebagian hamba yang tertipu oleh hawa nafsunya sehingga ia terus mencari itu, tidak mencari Allah. Di dalam perjalanannya menuju Allah, temu waridat, menemukan kekhusyuan, menemukan sesuatu yang istimewa, melihat Nabi atau ilhamat. Semestinya di saat ia bisa khusyuk, itu dijadikan pemacu kendaraan untuk mempercepat perjalanannya menuju Allah. Tapi tidak, dia tertipu, malah menoleh kepada ini. Sehingga dikatakan oleh Ibn Athaillah, tatallu'uka, keinginanmu untuk mengetahui ila baqa'i ghairihi, abadinya keramatmu tadi, waridat yang Allah berikan kepadamu tadi, itu dalilun menunjukkan ala adami wujdanika lahu, kalau engkau tidak kenal Allah secara sesungguhnya. Sehingga yang dicari adalah sebab bagaimana aku mendapatkan tadi. Sebab mendapatkan tadi itu gimana caranya, bukan melanjutkan perjalanannya. Ia bisa mimpi ketemu Nabi SAW, ia bisa punya ilhamat, dia punya, mestinya dia dengan ini semuanya semakin cepat dalam menuju kepada Allah, sadar bahwasanya ini adalah sarana aku bisa khusyuk, aku rajin ibadah, diberi oleh Allah kenikmatan, seharusnya dijadikan pemacu untuk dia meluncur kepada Allah. Ternyata tidak. Ibadah berikutnya yang dilakukan untuk menengok, kapan aku mendapatkan lagi seperti itu. Mundur tadi, balik. Tatallu'uka, engkau yang kau cari ternyata bukan Allah. Bisa dicontohkan. Artinya Allah itu hakikat. Sampai kepada Allah, dan apa yang Allah kirim dari waridat ini belum hakikat, tapi untuk menuju kepada Allah. Kalau dikisahkan seorang suami istri yang saling mencintai, karena satu hal harus berpisah. Perpisahan, berbeda tempat yang berjauhan, waktu lama yang memisahkan mereka berdua, dan pada diri mereka berdua ada kerinduan, sehingga karena untuk bertemu itu susah, biaya mahal, sampai mengatakan saya pengen ketemu dalam mimpi. Mimpi hayalnya, mimpi kan, mimpi. Waridat itu mimpi itu kayak begitu, belum hakikat. Senang dia menemukan mimpi, bisa mimpi ketemu istrinya, bisa mimpi ketemu, Masya Allah, terbangun, ingat mimpinya. Pada suatu ketika Allah menghendaki mereka kembali bertemu. Setelah diberi kesempatan bertemu, langsung kata suaminya ngomong apa? Aku mau tidur sayangku. Kenapa? Pengen mimpi ketemu kamu. Ada gilanya. Mestinya hakikat ini loh, ketemu orang nanti mau tidur lagi, saya mau mimpi ketemu kamu nanti. Ada di hadapannya malah mau tidur mimpi ketemu kan. Nah ini orang mencari Allah sering tenggelam dalam mimpinya. Ini waridat, sesuatu kekhusyuan, khusyuk iya. Akan tapi hendaknya semua kemudahan-kemudahan Allah yang berikan kepada kita untuk beribadah ini adalah untuk memacu terus untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Jangan terlena kepada karamat. Nah, sudah berulang-ulang orang terlena dengan karamah, terlena dengan keramat.
Orang mencari uang untuk apa? Untuk bisa makan. Ini gambaran lagi-lagi. Jadi kalau ngelihat uang seneng, tapi tujuannya adalah agar bisa makan. Harus paham di situ. Jangan berhenti kepada uangnya. Sudah dapat uang, tatanya nggak mau beli makanan, berguna atau tidak uang itu? Hanya uangku. Lupa saya mencari nafkah untuk mencari makan. Jadi dikasih uang sama bosnya, hanya dipegang duitnya toh. Yaitu lupa bahasanya tujuannya itu ada, bukan ini. Kalau terhenti kepada uangnya saja, maka ketahuilah dia tidak sampai kepada hakikatnya, yaitu pengen makan tadi. Uang nih, uang. Oh, dibeli kok? Jangan, ini penting, ini uang. Duh, terus gimana? Pokoknya ini uang. Lah itu. Uang Anda untuk dibelikan makanan, setelah itu dimakan, selesai. Dan begitu selanjutnya, yang sudah bisa makan tidak boleh terhenti kepada makan. Ada yang dituju untuk bisa sehat, kuat dan sebagainya. Apa artinya makanan yang masih membuat kita penyakitan dan seterusnya. Jadi artinya harus terus melangkah maju terus. Tidak boleh terhenti sampai di situ. Nah, itu yang dikhawatirkan Ibn Athaillah As-Sakandari, orang yang mencari Allah, yang menuju jalan Allah terhenti kepada apa yang Allah berikan kepadanya saat itu. Seorang ustadz yang telah diberi oleh Allah kemudahan untuk berceramah, punya jamaah dan sebagainya, rupanya terhenti sampai di sini, menikmati itu. Sehingga bisa masuk bahaya besar cinta dikerumunin orang. Yang semula dia katanya berdakwah ingin kenal Allah, dekat kepada Allah, ternyata berhenti sampai di sini. Aku membawa umat untuk dikerumunin oleh manusia, mentok di sini, tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyaknya orang yang diajari harus difahami bahwasanya ini adalah sarana aku untuk bisa meluncur kepada Allah secepatnya. Kalau yang aku ajar satu orang, berarti pahalanya satu orang. Jika dua orang, tiga orang, empat orang, 10 orang, cepat aku pada Allah. Tapi yang lupa hanya menikmati ini saja. Sehingga kalau sudah ada jaminan bahasa kita sampai kepada Allah, nggak butuh dengan ini semuanya. Nggak butuh adanya perkumpulan semacam ini. Cuman kita tidak ada jaminan, maka harus kita titi jalan menuju Allah dengan beribadah, sholat dan seterusnya. Maka jangan sampai kita terhenti kepada waridat tadi. Hendaknya kita lanjutkan. Inilah yang diingatkan oleh Ibn Athaillah As-Sakandari, bahwa dengan bahasa yang cerdas, tatallu'uka ila baqa'i ghairihi, keinginanmu untuk melihat selainnya, selain Allah. Kalau dalam dunia tasawuf tadi bab waridat, kesujukan, kekhusyuan dalam ibadah, cuman bisa dimaknai lebih luas lagi, ghairihi, selain Allah. Selain Allah lah, ini selain Allah, ini termasuk karamah selain Allah, keramat itu selain Allah. Maka yang rindu hanya kepada selain Allah tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana, haruskah aku meninggalkan selain Allah? Oh tidak. Justru di sini Ibn Athaillah akan menyadarkan, jadikan semua selain Allah kendaraan menuju Allah. Itu. Apakah setelah mendengar hikmah ini lalu, kalau begitu aku meninggalkan pekerjaanku karena ini selain Allah, aku tidak mau bisnis, aku tidak mau ini selain Allah, astagfirullah. Ini dimaksud oleh Ibn Athaillah As-Sakandari. Akan tapi Ibn Athaillah As-Sakandari mengingatkan bahwasanya itu semua hendaknya kau jadikan sarana. Sarana, faham? Alat, kalau sudah sampai kepada tujuan beres. Jadi yang perlu dipertajam adalah tujuanmu, sehingga sarana boleh kau perbagus saranamu. Pakai kendaraan yang paling bagus untuk meluncur. Nah, itu pakai mobil yang paling bagus, ini boleh pakai itu, tapi bukan tujuanmu. Harus tujuanmu kau ketahui. Jangan sampai menikmati di dalam kendaraanmu, tapi sampai tujuannya nggak mau turun karena apa? Enak aku di kendaraan, gila. Jadi dunia ini jadikan kendaraan, sadar. Jangan engkau mengharap keabadianmu di dalam dunia ini, enggak, atau kau anggap inilah yang abadi dan kau tidak mau turun meninggalkan dunia menuju Allah. Sehingga di sini pendidikan hebat dari Ibn Athaillah As-Sakandari, bahwasanya apa? Jadikan dunia yang Allah berikan kepadamu, pangkat yang Allah berikan kepadamu, ini kendaraan.
dunya mal'unatun, dunia ini adalah terkutuk semua. Mal'unun ma fi, yang di dalamnya juga terkutuk. Illa dzikrullah, kecuali zikir kepada Allah. Lah zikir itu maknanya apa? Ingat kepada Allah. Tapi kalau dunia yang katanya mal'un dijadikan kita ingat kepada Allah, menjadi tidak terkutuk lagi. Nah, inilah kecerdasan menuju kepada Allah. Jadi orang hebat kalau anggap saja kita sebuah perjalanan kita mau ke Jakarta, tujuan kita Jakarta. Orang yang pikirannya sempit menganggap ke Jakarta harus hanya pakai kereta saja. Padahal banyak fasilitas atau sarana untuk sampai ke Jakarta. Mungkin ada pesawat di situ, mungkin ada kapal laut, mungkin ada mobil, ada sebagainya. Nah, kalau orang cerdas, apapun yang ada bersamanya jadikan bagaimana bisa menjadi sebab dia sampai ke tujuannya. Jadi tidak harus nunggu kereta. Ya kalau keretanya jamnya ada, kalau jamnya nggak ada kita akan pergi. Sehingga yang diinginkan Ibn Athaillah Sakandari, kita menjadi cerdas dengan selain Allah. Bagaimana selain Allah ini semuanya kita jadikan sarana menuju Allah. Jangan tertipu. Yang mengumpulkan dunia, hei kau mengumpulkan dunia untuk apa? Pertanyaan itu langsung. Apakah kau ingin mengumpulkan sebanyak-banyaknya? Kau ingin terus kekayaanmu ada padamu? Ketahuilah, berguna atau tidak? Coba. Yang kau makan hanya satu piring nasi dalam sehari, tidurmu pun hanya sekedar kamu telentang di situ. Biarpun mobil 10 yang dipakai paling juga satu-satu. Kalau orang pakai mobil 10 langsung juga gila, tidak ada. Harus paham kita ini. Artinya apa? Sekarang apa yang Allah berikan kepadamu dari dunia ini, bagaimana kau jadikan sarana menuju kepada Allah. Ini yang diinginkan Ibn Athaillah As-Sakandari. Jangan sampai tertipu dengan dunia yang Allah berikan kepada kita. Tapi Allah memberikan kekuatan kepada kita, pangkat kepada kita. Lihat, akan berarti dan berguna bagi orang yang kenal Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang tidak mengenal Allah, lihat, ngumpulin uang, ya ngumpulin uang sampai mati pun punya miliaran, tidak pernah punya sedekah. Mobilnya disayang-sayang, tidak pernah digunakan untuk ngaji. Mestinya kalau musim hujan punya mobil yang mumpung hujan, mobilku biar kehujanan, cuma disayang-sayang, jangan kehujanan mobilnya, nanti di rumah saja. Dianya keluar nggak pakai mobil. Sandalnya taruh di ketek, sandal itu untuk di kaki. Sayang sama sandalnya. Ada enggak? Aneh, ada orang beli sandal mau diinjak takut rusak, terus jangan dipakai nanti rusak. Itu loh orang. Nah, ini Ibn Athaillah sadar khawatir kita itu terhenti kepada sarana ini, tapi jadikan ini sarana sesungguhnya sampai kepada Allah. Wastih asyuka, merasa tidak nyamanmu, merasa gelisahmu, lifuqdari basiwahu, hilangnya apa yang selain Allah. Di saat hilangnya selain Allah itu termasuk tadi tidak ada keramat, itu ternyata menjadi berarti gimana nanti nggak ada kerabatnya lagi. Waduh, suwokku nggak mandi lagi ini, nanti orang nggak percaya dong dengan aku. Oh cuman gitu dong. Wah aku nggak bisa nebak orang nih, aku nggak bisa. Wah itu saja yang dicari musibah. Nggak ketemu Nabi lagi, bingung dia, akhirnya apa? Berbohong karena menganggap itu penting, sehingga berbohong. Nggak ketemu lagi, masih ngaku ketemu Nabi SAW. Sehingga dia saat tidak adanya itu menjadi gelisah, gundah. Tapi gundahnya bukan rindu untuk melanjutkan kepada Allah, pengen mencari lagi. Dan dunia pun seperti itu. Jadi kita lebih luas lagi maknanya. Bisa ghairuhu, selain Allah itu adalah waridat yang tadi kita sebutkan. Bisa saja dunia semuanya selain Allah. Maka yang merasa tidak mengerti bahwasanya ini adalah sarana kepada Allah, maka di saat hilang dia akan susah. Tapi orang yang kenal Allah bisa mengeluarkan duitnya 500 juta untuk pembangunan masjid atau pondok pesantren dan dilepas begitu senang. Karena apa? Ini kendaraanku menuju Allah.
Tapi yang tidak kenal Allah akan kecewa. Bersama perginya duitnya akan gelisah dan gelisah dan gelisah, susah, musibah. Kalau sudah orang gelisah dengan hilangnya apa yang Allah berikan kepadanya dari waridat, yang tadi disebutkan waridat, tiba-tiba di saat tidak ada waridat kok gelisah, nanti gimana? Aku tidak punya keramat lagi nih, gimana? Tidak punya keistimewaan. Aku ngomong gini kok gak jadi-jadi nih. Padahal setelah ngomong biasa nih, kalau ngomong awas loh ya begitu, hati-hati. Betul terjadi. Sekarang gak jadi-jadi. Gimana ini? Nambah wirid yang wiritannya agar ngomongnya terus awas loh ya di sana ada begini. Itu dalilun menunjukkan ala adami wuslatika bihi, kalau kau tidak kenal Allah Subhanahu wa taala. Yang berhenti kepada sarana, maka di saat tidak ada sarana lalu dia gelisah, menunjukkan kalau dia tidak kenal Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia terhenti sampai di situ. Kalau kenal Allah Subhanahu wa taala, betul-betul sarana adalah sarana. Hilang dan perginya sarana tidak penting, yang penting aku sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dunia adalah sarana, jangan terhenti kita kepada dunia yang Allah berikan kepada kita. Ingat, di saat tidak adanya dunia, tidak boleh kita berubah dan gelisah. Dan gelisah, jika ada orang gelisah hilangnya duit karena untuk dimakan anaknya, bukan salah yang demikian itu, bukan ini maksudnya. Coba ibu punya duit, punya gaji 100.000, 50.000 dalam sehari, yang semua itu untuk makan anak-anaknya, lalu hilang gelisah, wajar, bukan ini yang dimaksud. Kenapa? Ingat anaknya, bagaimana makannya nanti. Yang dimaksud adalah di saat sarana-sarana ini yang dikatakan untuk menuju kepada Allah lalu tidak ada, lah kok gelisah dia, hilang, seolah tidak ada jalan lagi menuju Allah, maka ini loh kesalahan. Sebab ini sarana, ini semuanya sarana. Yang tidak punya kekayaan dia bisa sampai kepada Allah dengan kefakirannya. Yang tidak punya ilmu dia bisa menjadi sampai kepada Allah dengan patuh kepada ahli ilmu. Nah ini, makanya semua yang Allah berikan kepada kita langsung dengan akal cerdasnya kita jadikan sarana, tangga untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk tadi babnya lebih khusus lagi adalah waridat. Sesuai dengan hikmah ini, kalau orang tiba-tiba hilang keramatnya kok jadi gelisah, padahal yang dipikir tentunya mestinya bukan masalah keramatnya, buah daripada karamat yang Allah berikan kepadanya itu tampak atau tidak. Mestinya itu, kalau dia semakin baik, semakin tulus, semakin ikhlas, semakin bakti, semakin, nah itu buahnya. Tapi lihat orang yang terjerumus, lihat, pikirkan tentang keramat itu, sampai minta ijazah sama kiainya lagi agar punya keramat, musibah. Lupakan itu semuanya. Kita ingin menuju Allah, termasuk keramat. Para kekasih Allah dianggap termasuk sesuatu yang menghalangi dia sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ingin sampai kepada Allah dan yang sudah sampai kepada Allah, lihat yang dilihat hanya Allah, sehingga mendapatkan keuntungan dalam bisnisnya pun yang diingat adalah perjuangan. Subhanallah, hari ini pun ada manusia semacam itu. Dia membuka satu usaha tuh, kebayang nanti untung misalnya berapa puluh juta, kebayang berapa persen harus aku gunakan untuk perjuangan, belum keluar duit, belum untung, hatinya sadar kemuliaan. Yang dipikir adalah kemuliaan, karena tahu itu sarana. Namanya sambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya yang Allah berikan dari sarana-sarana ini tidak akan menghalangi dia untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tengok diri masing-masing. Yang diberi oleh Allah ilmu, maka harus kita sadari bahwa ilmu yang Allah berikan kepada orang tersebut hendaknya disadari sebagai sarana menuju Allah. Amalkan ilmu dan sebarkan kepada orang lain agar kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya berbangga kalau aku punya ilmu, tidak akan sampai kepada Allah. Yang punya kekayaan, yang punya kekayaan hari ini, sadari bahwasanya itu adalah sarana yang Allah berikan kepadamu untuk meluncur laju kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai engkau terhenti kepada bangga dengan kekayaanmu yang kau kumpulkan dan tidak kau gunakan untuk kemuliaan. Gunakan untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang diberi oleh Allah pangkat, ketahuilah, jangan dijadikan itu kendaraan. Jangan sampai engkau terhenti kepada
pangkat yang Allah berikan kepadamu. Meluncurlah dengan pangkatmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Gunakan apa yang Allah berikan kepada kita untuk Allah Subhanahu wa taala, maka selamatlah hamba tersebut, sehingga apapun yang Allah berikan tidak akan menghalangi dia sampai kepada Allah. Semuanya selain Allah tidak akan menghalangi dia untuk sampai kepada Allah, untuk kenal Allah, untuk melihat Allah Subhanahu wa taala dengan hatinya. Wallahu a'lam bissawab. Syukron kasiron kami ucapkan kepada guru kita Buya Yahya. Semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga Allah memberikan kepada kita keselamatan dan kesejahteraan di dunia sampai akhirat. Amin ya Allah ya alamin. Selanjutnya kita masuki bagian tanya jawab. Kepada hadirin hadirat yang ingin bertanya, kami persilahkan. Satu penanya dari bapak-bapak dan satu penanya dari ibu-ibu dengan masing-masing satu pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Buya Yahya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan selalu. Amin. Mengenai kajian ini saya menyikapi dan saya mengapresiasi ini di kehidupan kita selama ini. Ini mungkin ada kaitannya dengan al-waridat itu, Buya. Apakah ketika seseorang ingin mencari karomah, kemudian dengan melaksanakan ziarah kubur ke para solehah atau para wali-wali, nah apakah ini suatu sarana atau mencari hakikat, tetapi kejadian ini terus diulang-ulang. Jadi apakah ini kegiatan ini apakah memang sesuai dengan apa yang diutarakan, atau memang ini bagaimana menurut Buya? Demikian Buya, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, kalau mau tidur itu kan disunahkan untuk berwudu, Buya. Lalu apabila tidurnya cuman ngelayap terus bangun, ngelayap bangun lagi, itu apakah harus wudu sesuai dengan jumlah bangunnya tuh, Buya? Lalu kan kalau bangun tidur itu disunahkan membaca Ali Imran 10 ayat terakhir. Nah, itu apakah boleh kepotong, misalkan mau buang air kecil dulu, wudu baru membaca surat Ali Imran, apakah fadilahnya sama dengan seperti waktu bangun tidur langsung baca? Mohon penjelasannya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama tentang kebiasaan ziarah yang dilakukan oleh kaum muslimin, ziarah para wali-wali dan orang-orang soleh, adalah hakikat sunnah Nabi SAW. Jangan dengar sebagian orang yang melarang kita ziarah para waliullah. Ziarah kepada manusia biasa saja dianjurkan oleh Nabi. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi ala fazuruha. Dulu memang pernah Nabi melarang ziarah kubur, tapi setelah itu Nabi menyuruh kita ziarah kubur. Fa innaha tudzakirukumul akhirata, sebab yang namanya ziarah kubur akan mengingatkan kita akhirat. Kita akan belajar dari ziarah kubur kita bahwa kita pun akan mati dan masuk ke liang kubur. Yang menjadi permasalahan adalah salah niatnya. Datang ke kuburan untuk minta kepada kuburan, datang ke kuburan untuk cari keramat yang tadi ditanyakan itu. Kita ziarah kubur bukan untuk itu. Yang pertama, ziarah solihin adalah untuk menambahkan kecintaan kita kepada orang soleh. Yang buahnya daripada cinta nanti untuk bisa mendengar petuahnya para orang-orang soleh. Nambah mahabbah.
Dan kita datang ke tempatnya orang soleh, kuburan orang soleh, seperti di saat kita datang kepada beliau waktu hidup dengan penuh kehormatan. Ini perintah. Kemudian yang kedua adalah ada sebab dikabulnya doa agar kita bertawasul dengan orang-orang yang telah orang-orang soleh. Karena orang soleh itu menjadi soleh karena amalnya. Dan itu disepakati oleh para ulama, tawasul dengan orang yang telah meninggal dunia pun adalah boleh. Salah fahamnya sebagian orang tawasul kepada orang yang telah meninggal dunia tidak boleh, karena mereka salah mendefinisikan tawasul. Tawasul bukan meminta kepada orang yang telah meninggal dunia. Kalau meminta kepada orang meninggal dunia itu babnya istighatsah dan itu lain, bukan maudhu tawasul, bukan judul tawasul. Adapun tawasul adalah tetap memohonnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa orang-orang soleh. Dan orang soleh yang kita tawasuli karena kesolehannya. Insyaallah hamba yang beriman tidak ada yang bertawasul dengan Fir'aun atau Abu Jahal, nggak ada. Tapi kita datang kepada orang soleh karena kita husnudzon ada kesolehannya, maka kita bertawasul kepada orang soleh. Dalam hadis salat istisqa, Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib, bukan Nabi ditawasuli. Sahabat Nabi SAW bertawasul, Sayyidina Umar bin Khattab bertawasul kepada Sayyidina Abbas. Dan sebagian orang yang salah paham tawasul di sini dimaknai kalau orang datang kepada seorang alim lalu minta doa. Itu namanya tawasul dengan doa. Kita tidak biasa membicarakan tawasul dengan doa, tapi kita bicara tentang doa bitawassul yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'aluka wa tawajjahu ilaika, memohonnya tetap kepada Allah, tapi yang dibawa adalah sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah untuk kita biar ingat kematian. Bukan mencari keramat bisa terbang dan sebagainya, itu salah alamat. Gara-gara dengar Sunan Gunung Jati bisa terbang, maka dia ingin Gunung Jati bisa terbang. Ini adalah salah alamat, salah judul, salah niat. Sehingga dianjurkan tetap ziarah-ziarah para waliullah itu, ziarah salihin. Ahya'an wa amwata, yang hidup dan yang mati kita ziarahi. Ada maknanya. Jangan didengar sebagai orang yang mengatakan bid'ah. Dari mana pembid'ahan ziarah Nabi mengajarkan? Ziarah kepada asal manusia saja diperkenankan, bagaimana ziarah orang soleh? Kalau ziarah asal manusia, maka kita akan mendapatkan faedah, fa innaha tudzakirukumul maut, untuk mengingat kematian. Tapi kalau ziarah orang soleh, di samping mengingat kematian ada sebab hubbus sholihin, cinta kepada orang soleh dihimbau. Dengan beginilah kita akan nambahkan kecintaan. Kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawasul kepada orang-orang yang soleh agar kita semakin dekat kepada orang soleh. Ingat orang soleh, ini makna. Baik itu. Cuman memang kita itu sering dicekoi dengan keramat-keramat yang selama ini kita dengar, kalau orang bisa terbang, bisa ya ini. Padahal para wali-waliullah dahulu itu lihat, keramat yang sesungguhnya yang mereka dapat dari Allah adalah keistiqomahan mereka, kekhusyuan dalam mereka beribadah, zikir mereka yang banyak, dakwah. Bukan kisah yang digemari oleh orang-orang yang terbang, bisa silat, bisa ini, bisa itu. Ini kan cerita-cerita yang selama ini disebar seolah-olah Gunung Sunan Kalijogo itu nggak punya keramat kecuali seperti itu, bisa megang pasir jadi beras itu. Tidak berbicara tentang keramat istiqomah. Jadi keramatnya seorang hamba itu istiqomah, afdal karamat. Paling agungnya keramat kalau kita bisa beristiqomah. Makanya istiqomah itu mahal. Istiqomah terus menuju kepada Allah, nggak peduli dengan apa yang terjadi. Istiqomah. Maka dikatakan paling agungnya keramat kalau Allah bisa menjadikan kita istiqomah. Istiqomah dalam menuntut ilmu, istiqomah dalam melakukan sholat, istiqomah dalam beribadah. Ini istiqomah. Jangan gara-gara sudah bisa terbang, bisa jalan di atas air lalu berhenti, enggak nyampe kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ziarahlah para kekasih Allah. Karena agar kita semakin ingat kematian, agar kita bertambah cinta kepada mereka, para kekasih-kekasih Allah, agar kita mudah untuk mensyukuri tauladan dari mereka, dan juga agar kita ini bisa dikabul doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bertawassul membawa mereka di dalam doa-doa kita, karena mereka adalah orang-orang yang kita prasangka baik kepada mereka. Mereka orang yang dekat dan dicintai oleh Allah. Tetap mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
Selanjutnya adalah memang diimbau dan dianjurkan kalau kita hendak tidur punya air wudu. Menuju tidur, setelah tidur terbangun, ya sudah cukup wudu yang pertama. Cukup wudu yang pertama. Memang tidur membatalkan wudu, tapi ini bukan babnya bab sholat. Orang tertidur sejenak, kemudian terbangun lagi, kalau memang betul-betul tertidur. Kalau memang untuk sholat, batal itu wudu. Tapi kita memang wudu untuk melakukan tidur, agar kita senantiasa di saat melakukan tidur selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan baca zikir-zikir. Dan hendaknya yang diucapkan oleh lidah kita di saat menjelang tidur adalah zikir. Sehingga memang dengan tidur kita bersama itu juga dipungkasi dengan zikir di lidah kita. Yang berangkat tidur dengan berzikir kepada Allah, maka ketahuilah jika dia mati dalam keadaan seperti itu, mati husnul khotimah. Dan jika dia dibangunkan lagi oleh Allah sepanjang malam, dia dinilai sebagai orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang mulia. Dan banyak hamba Allah yang tertidur di saat tasbihnya ada di tangannya. Ada tertidur di saat dia membaca kemuliaan, membaca Al-Quran, baca hadis, membaca ini. Na'udzubillah, anda hamba Allah tertidur, di kupingnya ada musik pengantar tidur. Musibah ini. Nggak bisa tidur karena diantar oleh musik. Macam-macam orang tidur. Baca, termasuk tadi pungkasan surat Al-Imran, termasuk Baqarah, kemudian Falaq bin Nas, Qul Falaq, Qul bin Nas yang pernah dilakukan oleh Nabi untuk diri beliau sendiri dalam hadis Bukhari tentang fadhail Quran. Diusapkan, ditiupkan di wajahnya dan ditiupkan di telapak tangannya, kemudian diusapkan di wajah dan badannya. Nabi melakukan waktu membaca Qul a'udzu birabbil falaq dengan Qul a'udzu birabbin nas. Setelah itu engkau tidak usah takut dengan apapun yang akan terjadi. Yang ragu tentang keadaan anaknya, mungkin tempat itu baru kita kenal atau pindah rumah, yang katanya anaknya sering nangis dan sebagainya, mungkin ada sesuatu lain selain dari bangsa manusia yang mengganggu dan sebagainya. Akan tapi obatnya pun sudah diajarkan oleh Nabi SAW. Nabi dalam hadis Imam Tirmidzi, Nabi melakukan yang serupa tapi untuk cucu beliau Sayyidina Hasan dan Husain. Diusap, ditiupkan di wajah, di tangan, telapak tangan beliau, diusapkan di wajah Sayyidina Hasan dan Husain. Lakukanlah wahai para ibu, untuk menjaga anak kita dari hal-hal yang tidak terlihat dan yang terlihat sekalipun. Kalau sudah begitu nggak usah percaya, nggak usah takut dengan urusan pedukunan, kemamang, gedro, wewe kombel, sekarang mbok ayat macam-macam. Nggak usah percaya, nggak usah takut, karena sudah kita bacakan. Dan pendidikan dari Allah melalui lidah Nabi Muhammad adalah sebaik-baik pendidikan untuk melindungi anak-anak kita. Jangan tertipu. Nah, kadang-kadang masih percaya ini itu. Sudah nggak apa. Biarpun kita tinggal di rumah hantu nggak akan mengganggu anak kita. Asalkan kita sudah bacakan itu. Untuk itu ditambah ayat kursi, ayat Al-Kursi. Kemudian ditambah dengan tasbih 33 kali, takbir 33 kali, alhamdulillah 33 kali. Seperti dilakukan oleh wanita mulia di dunia dan di akhirat, Sayyidat Fatimah Zahra. Diajari Nabi baca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali. Dan baca doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa TK boleh, bismika Allahumma bika, bismika Allahumma ahya bika amut. Atau bismika rabbi wa du'a, atau yang lebih panjang lagi, bismika rabbi wa du'a jambi namsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fafatma bima tahfadhu ibadakas salihin Allahumma qini adzabaka yauma tamautu ibadakas. Ada sudah pokoknya doa. Paling enggak bisa bismillahirrahmanirrahim karena belum hafal, belum masuk TK. Yang penting zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk bagi yang susah tidur, capekkan dirimu dengan berzikir. Jangan percaya dengan pakar psikolog suruh menghitung sampai capek lalu tertidur. Ngapain ngitung? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Biar lupa masalah sebetulnya. Kalau orang berzikir kepada Allah sama, cuman bedanya psikolog Islami dan tidak Islami. Suruh menghitung 1, 2, 3, 4, tertidur ya. Untuk lupa masalah karena dia problem. Lebih baik berzikir kepada Allah. Subhanallah sallallahu alaihi Muhammad sallallahu. Hebat.
Tertidur dalam keadaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hukum memakai celana di atas mata kaki bagi seorang laki-laki. Kalau wanita dihimbau di bawah mata kaki. Masalah isbal, memanjangkan baju yang dilarang sampai menutup mata kaki, itu kisahnya bagi kaum laki-laki, bukan bagi kaum wanita. Hakikat hukumnya seperti apa sih? Kalau ada orang mengangkat celananya di atas mata kaki, disepakati oleh para ulama, pasti benar. Tapi yang menurunkan celananya di bawah mata kaki, ketahuilah, apakah itu mutlak haram? Dalam hadis Nabi kan yang dikatakan musbil izarahu khuyala, ada khuyala dengan penuh kesombongan. Kalau memanjangkan kakinya tidak karena kesombongan, tidak dikatakan haram. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari rahimahullahu taala, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq waktu dengar Nabi mengancam tentang orang yang memanjangkan sarungnya sampai bawah mata kaki di neraka, Sayyidina Abu Bakar kebingungan, ya Rasulullah, inna izari yastarhi illam ata'ahaduh. Ya Rasulullah, sarungku itu turun di bawah mata kaki kalau tidak aku pegangi terus, gitu. Nabi menjawab, anta lasta mimman yasna'u lidalik. Kama qala Rasul, engkau bukanlah orang yang melakukan seperti itu. Ini celah agar kita tidak mencaci. Jadi kalau ada orang yang turun dari mata kaki, sebagian ulama tidak mengatakan haram, paling makruh saja. Karena waktu itu Sayyidina Abu Bakar turun dari bawah mata kakinya, Nabi tidak marah, tapi Nabi mengatakan bukan itu maksudnya. Maksudnya dengan kesombongan begitu. Ya ini, makanya jangan sampai menjadi orang yang ekstrim. Ekstrim itu kanan dan kiri sudah. Maunya kita tengah-tengah. Makanya tengah-tengah ngomong begini, kalau seandainya celanamu di atas mata kaki, bukan sampai dekat lutut, itu sudah nggak seni, itu nggak indah. Di atas mata kaki jelas itu adalah benar. Maka jangan dicaci, jangan diolok jika ada orang yang ingin menjadikan celananya di atas mata kaki. Itu bagus. Itu benar dan pasti benar. Pun demikian jangan mudah merendahkan orang yang menurunkan celana di bawah mata kaki. Sayyidina Abu Bakar melakukan yang demikian. Yang menjadi masalah adalah kutub ekstrim. Wah, ini gara-gara celananya di bawah mata kaki langsung sholat. Oh, sholatnya memang ada riwayat mengatakan tidak sah sholatnya. Tapi kalau kita menemukan hadis dikumpulkan, baru nanti bagaimana kata ulama. Ada lagi kutub ekstrim, gara-gara memang ada orang yang menjalankan sunnah satu sisi, tapi lidahnya tajam, suka mencaci maki orang, bid'ah. Dikit-dikit masuk neraka. Benar dia celananya di atas mata kaki. Lah ini kita ini kadang-kadang itu mulut kita itu tidak kita jaga. Gara-gara sekelompok orang itu yang suka mencaci maki amaliyah kita, sehingga kita mencaci sunnah Nabi lewat dia. Wah, dasar celana cingkrang, jenggot. Nggak boleh kita, jenggot adalah sunnah Nabi. Ini berlebihan kita, nggak boleh seperti itu. Ini gara-gara kita tidak senang dengan kelompok tersebut, sudah di atas mimbar pun kita ngomong, wah dasar jenggot 8 lembar saja dipiara. Nah ini nggak boleh kita ngomong begitu. Kalau ada orang menjaga jenggotnya, ingat Nabi, dia sunnah, hakikat sunnah Nabi SAW. Kalau ada orang mengangkat celanya di atas mata kaki, iya benar dia, sudahlah jangan caci maki. Kita itu sering dengan hawa nafsu, sampai Nabi Muhammad dilabrak juga, itu namanya. Kita harus akui mereka benar dalam hal ini, kita ikuti yang benar, akidahnya enggak, mengatur barisan benar, pakai celananya benar, jenggotnya benar, itu harus kita akui. Jangan sampai kita ini kadang-kadang hawa nafsu. Pernah kita mendengar semacam itu. Bahkan katanya ada orang menisbatkan, katanya muridnya Buya ngomong begitu. Orang yang tertuju, enggak, murid kita tidak kita ajari begitu. Kalau ada murid kita ngomong gitu, dicambuk itu. Katanya ada murid Buya ngomong bahasanya ngejek orang berjenggot, jenggot 7 lembar biar enggak, kita tidak pernah ngajari begitu. Jenggot adalah hakikat sunnah Nabi SAW. Kalau ada orang yang tidak berjenggot, ketahuilah adalah masalah bab khilaf di antara ulama. Punya jenggot dikerok, bagaimana hukumnya mengerok jenggot? Kebanyakan ulama mengatakan haram, sebagian ada yang mengatakan makruh. Kalau hal ini adalah masalah khilaf, sudahlah jangan terlalu kenceng-kenceng.
Yang pasti adalah riba haram, zina haram, itu saja sudah. Tidak usah pusing-pusing. Jangan kita mudah menjadi orang yang mencaci maki orang lain. Baik, ini saja. Wallahu a'lam bishawab. Hati. Nabi mengisyaratkan dalam hadis, ala inna fil jasadi mudghatun, mudghah, segumpal darah, segumpal daging di dalam hati kita yang disebut hati. Itu adalah zahir secara lahir dan maknawi. Zahirnya adalah segumpal daging, segumpal darah yang namanya hati. Akan tapi hati yang sering dibicarakan adalah maknawi. Dan itu bukan otak. Otak ini. Kalau kita bicara maknawi, hati, otak, dan roh. Mereka bertanya yang roh serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan banyak dibahas. Yang jelas ada dalam diri kita adalah otak untuk berpikir. Dan ada hati yang merasakan kita. Kadang otak tidak berlaku kalau sudah urusan hati. Bagian hati nggak bisa diterangkan dengan otak. Tapi kalau bekerja sama bisa. Sehingga dicerna dulu dengan otaknya baru dirasakan oleh hatinya. Tapi daging yang ada di situ bukan itu yang dia agak bicara. Tapi diisyaratkan tempatnya adalah di situ. Sehingga di saat kita punya kerinduan, berdebar-debar di sini temannya. Dan Nabi berbicara dengan wahyu agar para pembahas membahas di situ. Tapi ketahuilah bahwasanya itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana membersihkan hati bukan disikat. Tapi dengan menghilangkan kedengkian, sehingga kita latih di saat tetangganya mendapatkan kekayaan, kita bisa bersyukur, ikut bergembira dan seterusnya. Di saat kita dicaci maki sama orang, kita tahan untuk tidak emosi dan marah. Itu namanya memerangi hati, memerangi kekotoran hati, hawa nafsu yang meliputi hati kita. Akal beda. Akal tempatnya di mana? Macam-macam. Karena sering kita isyarat gini, akal. Di dalam ilmu mantak dibahas akal tempatnya ada di sini atau di mana. Sudah, yang jelas akal itu ada untuk berpikir agar kita bisa menghafal ini adalah akal. Kita mengetahui. Tapi kadang hati tidak bisa ketemu ini. Orang mengetahui ini kebenaran tapi masih belum bisa menerima dengan hatinya atau sebaliknya. Baik, ini adalah masalah urusan hati dan akal. Akal bukan hati dan hati bukanlah akal. Wallahu a'lam bissawab. Baik. Sudahlah, yang penting kita bersihkan hati maknawi. Yaitu jangan ngedengki sama orang, jangan benci sama orang, jangan sombong, itu hati. Dari hati. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, urusan hati. Bukan urusan akal. Dan agama bukan urusan akal, agama banyak dengan hati. Sehingga sampai Sayyidina Ali berkata, kalau lakukan ad-dinu bil akli, kalau seandainya agama itu pakai akal-akal saja, niscaya sepatu yang diusap itu bawahnya bukan atasnya. Sebab mengusap sepatu ya atas. Ya. Baik, wallahu a'lam bissawab. Jangan lupa majelis-majelis yang diadakan oleh tim ad-dakwah Tausiah Al-Bahjah besok malam di Jalan Pramuka, Kampung Kalijaga, Harjamukti. Majelis Al-Bahjah Beber bersama Ustaz Ja'far juga rutinan setiap Ahad malam Senin di Masjid Baitur Rahim ini keliling. Jadi kita akan perbanyak, alhamdulillah banyak ustadz-ustadz yang akan berjuang bersama-sama untuk masuk daerah-daerah ya, untuk bisa menyampaikan pesan-pesan, mengajak orang untuk semakin baik. Dan jangan lupa besok malam sholawat nariyah di Al-Bahjah 2 di Buyut. Dan juga program-program dakwah ada dengan Umi setiap Kamis keempat di Islamic Center. Setiap Kamis keempat khusus remaja putri di Islamic Center. Kamis depan ini berarti. Besok ya. Besok 26 Maret. Dan jangan lupa pondok ini harus mempersiapkan tempat tinggal untuk para santri yang diperkirakan akan semakin banyak. Karena jauh-jauh begini sudah banyak yang daftar. Biarpun tidak kita terima semuanya, pun tetap kita harus mempersiapkan lokal tempat tinggal para santri
Ada saat ini kita membangun beberapa tempat dan mohon didoakan secara khusus. Dan alhamdulillah kita dimudahkan oleh Allah. Ada yang bangun ini, bangun itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tetap memohon itu tidak boleh putus. Tanda kalau kita itu hamba. Banyaklah memohon kepada Allah, semoga Allah mengirim ahli surga yang bisa menyelesaikan pembangunan di pondok secepatnya. Termasuk pondok untuk karantina untuk kelas 1. Sebab nanti anak-anak yang baru pondok akan diletakkan di Wanasaba yang hanya 1,5 kilo dari pondok pesantren. Sekarang pembangunannya juga sudah dimulai, biarpun belum berjalan lagi, akan tapi ketahuilah Allah Maha Kaya. Jadi mohon para bapak ibu, hadirin, pemirsa, mendengar, untuk menyisihkan waktu untuk berdoa. Ya Allah, kirimkan pejuang-pejuang yang soleh ahli surga ini bersama kami, bersama kita, dan jadikan kami bersama mereka. Kita hanya pengen orang-orang yang soleh dan tulus saja. Kalau sudah orang soleh, ikhlas dan tulus, nggak pakai hitungan, adanya adalah dengan keridhaan, terus. Subhanallah, itu yang kita inginkan. Baik, mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna, waghfirna wa la takhdhurna, wa afina wa la tumridna, wa akrimna wa la tuhinna, wa athirna wa la tuthir alaina, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah, kami mohon dari tempat yang mulia ini, kami mohon berikan kepada kami kemuliaan di dunia dan di akhirat, di diri kami dan di keluarga kami. Ya Allah, ya Allah, kami berkumpul di tempat ini. Allah, kami belajar untuk berbekal untuk menuju kepadamu, maka kami mohon ya Allah, jadikan kami, golongkan kami bersama ahli wusul, orang yang senantiasa denganmu ya Allah, orang yang senantiasa denganmu ya Allah, orang yang senantiasa merasakan kedekatan denganmu ya Allah. Jangan sampai kami menjadi hamba-hamba yang jauh darimu ya Allah. Ya Allah, Engkau Maha tahu tentang keadaan kami. Jauhkan kami dari segala kemaksiatan. Mudahkan kami untuk melakukan ketaatan ya Allah. Jauhkan mata kami dari melihat yang haram. Jauhkan lidah kami dari mengucapkan yang haram. Jauhkan telinga kami dari mendengar yang haram. Jauhkan anggota tubuh kami ya Allah dari yang haram, dan jauhkan hati kami dari segala dosa dan penyakitnya ya Allah. Jauhkan hati kami dari dengki kepada sesama kami. Jauhkan hati kami dari dendam kepada sesama kami. Jauhkan kami dari sombong ya Allah. Jauhkan kami dari riya. Jauhkan kami dari ujub. Jauhkan kami dari segala macam penyakit hati ya Allah. Engkau yang memiliki hati kami ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, berikan kepada kami karunia dengan segala kebaikan di dunia ini Allah, sebagai mukadimah kebaikan di akhirat. Dan kami mohon ya Allah, apapun yang Kau berikan kepada kami di dunia ini, jangan menjadi sebab kami tidak sampai kepadamu ya Allah. Jangan sampai kami tertipu dengan karunia yang Kau berikan kepada kami. Maka kami mohon ya Allah, siapapun ya Allah dari hamba-Mu yang Kau beri karunia kepada mereka dengan karunia yang banyak darimu, maka kami mohon jadikanlah karunia itu yang menghantarkan mereka untuk sampai kepadamu. Maka jika ada di antara yang hadir di sini adalah para ahli ilmu ya Allah, orang-orang yang Kau beri kepada mereka ilmu, jadikan ilmu mereka sebab mereka sampai kepadamu dan mendapatkan keridhaan darimu ya Allah. Dan di antara yang hadir ini jika ada hamba yang Kau berikan kekayaan kepada mereka, harta yang melimpah, kami mohon jadikan harta mereka harta yang bisa menjadikan sebab mereka mulia dan sampai kepadamu. Mudahkan mereka untuk menggunakan kekayaan mereka untuk kemuliaan ya Allah. Ya Allah, kesehatan yang Kau berikan kepada kami jangan sampai kami gunakan untuk kemaksiatan. Ya Allah, apapun yang Kau berikan kepada kami ya Allah, kami ingin itu menjadi sebab kami mulia di dunia dan di akhirat. Ya Allah, dan berikan kepada kami semua kekuatan untuk beribadah, kekuatan untuk menjauhi kemaksiatan. Dan kami mohon ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, berikan kasih sayang-Mu kepada mereka. Dan kami mohon ya Allah, apapun yang Kau berikan kepada kami, istri, anak dan semuanya ya Allah, jadikan itu semua sebab kami semakin dekat kepadamu ya Allah, kami sampai kepadamu ya Allah. Jangan Kau jadikan istri kami fitnah untuk kami ya Allah. Jangan sampai Kau jadikan anak-anak kami sebab kehancuran kami. Kami ingin semua yang bersama kami akan menjadi sebab kemuliaan kami di dunia dan di akhirat ya Allah. Yang sempit rezeki mereka, lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah ya Allah. Dan jadikan mereka berjuang di kasih-Mu Nabi Muhammad. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam membayar hutang-hutang kami. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah, jauhkan kami dari segala dosa ya Allah.
yang ada di kiri kanan masjid ini, ya Allah, jadikan mereka kekasih-kekasih-Mu. Jika mereka orang yang sering meninggalkan salat, jadikan ahli salat. Jika mereka sering mabuk, hentikan dari kehinaan itu, ya Allah, dan jauhkan kami semua dari zina yang busuk, hina dan Kau hinakan, ya Allah. Zina yang hina dan Kau hinakan. Dan kami mohon, jika ada di antara kami yang ada di masjid atau di luar masjid itu, ya Allah, jika ada di antara mereka hamba-Mu yang sering atau pernah terjerumus dalam hina dan busuknya zina, kami mohon berikan kesadaran kepada mereka dan ampuni mereka dan tutup aib mereka di dunia dan tutup aib mereka di akhirat. Ya Allah, ya Allah, siapapun yang ada di masjid ini atau di kiri kanan masjid ini, yang di masjid atau yang ada di tempat parkir, yang, ya Allah, jadikan mereka semua yang mendengar dan yang tidak mendengar suara ini, berikan kepada mereka segala kebaikan, kebaikan di dunia mereka dan kebaikan di akhirat mereka. Kami mohon panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan kami mohon berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, dan kami mohon, ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Engkau hendak mencabut nyawa kami ingin saat itu, ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih, mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.